Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semua teman-teman di seluruh Indonesia. Dan makasih banget yang udah klik video ini. Wajib kalian tonton sampai akhir ya, karena pembahasannya di episode kali ini yaitu mengenai beberapa email, beberapa pesan masuk baik email, WhatsApp maupun SMS yang dikirimkan oleh tim DC aplikasi pinjaman online yang menyatakan bahwasanya mereka dan tim mereka itu akan datang ke alamat kita. Oke, sebelum kita ngebahas ini juga aku ada pesan-pesan masuk juga di aplikasi TikTokku. Jadi kenapa ya banyak banget yang berurusan dengan aplikasi pinjaman online ini? Ya mungkin karena saya perempuan ya. Saya yang baru ngebahas masalah aplikasi pinjaman online ini yang perempuan, jadi banyak banget yang konsultasi sama saya, yang tukar pikiran sama saya ini, para ibu-ibu. Rupanya selain bapak-bapak peminat aplikasi pinjaman online ini rame juga ya di dunia ibu-ibu, di dunia perempuan. Ini seperti contoh yang kirim pesan WhatsApp kepada saya. Jadi ini menyatakan bahwasanya dia mendapatkan sebuah email yang berbunyi, selamat pagi kepada nasabah atas nama ini nih ya, saya nggak sebutkan namanya, bahwa pinjaman Anda sudah terlambat 18 hari. Karena tidak ada tanggapan secara jelas dari pihak Anda sebagai pemakai dana perusahaan kami, maka besok kami dan tim kuasa hukum serta tim debt collector akan segera mendatangi alamat tempat tinggal Anda sesuai KTP yang Anda berikan pada saat pengajuan. Kami akan berkoordinasi kepada warga sekitar atau tetangga Anda dan berkoordinasi kepada ketua RT serta RW tempat tinggal Anda untuk mengupayakan atau mengarahkan tim kami supaya bisa bertemu langsung kepada Anda. Harap lakukan pelunasan pembayaran sebelum jam 6.00 sore ini. Jika tidak, tim kami akan segera mendatangi alamat saudara besok pagi. Jadi ini dominan yang sharing gitu sama saya, ini mengirimkan pesan WhatsApp, pesan SMS ataupun pesan email yang dikirimkan oleh tim DC perusahaan fintech ini. Bunyinya hampir sama. Bunyinya selalu ada embel-embel di belakangnya itu tentang kami dan tim kuasa hukum kami atau tim lapangan kami akan segera mendatangi alamat tempat tinggal Anda apabila Anda tidak melakukan pembayaran sore ini paling lambat jam 18 atau jam 18.00. Selalu bunyinya seperti itu. Jadi ya, untuk yang mentalnya biasanya udah terlatih atau mentalnya kuat, ini ya nggak bakalan digubris sama sekali sebenarnya ya. Cuman jika ini mengenai mental yang memang masih lemah dan belum terlatih, ini bakal panik dan kalang kabut. Karena ini kebanyakan juga yang sharing sama saya, ini yang panik, Mbak, Bun, bahkan sis, ada sis apa lagi nih, menanyakan ini apa benar mereka akan datang ke alamat saya meminjam uang di aplikasi fintech ini tanpa sepengetahuan suami saya. Saya pun malu nantinya kalau misalnya tetangga saya tahu tim DC dari perusahaan aplikasi ini datang ke rumah. Jadi ya, panjang dan lebar saya akhirnya ngebahas kenapa ya perempuan banyak juga terjerat atau masuk ke lingkaran hitam ini. Jadi banyak faktor ya,
Dari banyaknya yang konsultasi sama saya pun banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor ekonomi ya, yang jelas itu faktor ekonomi maksudnya tuh ada yang memang single parent, ada juga yang memang nggak dikasih nafkah oleh suaminya, dan bahkan ada juga yang memang nafkah dari suaminya itu tidak mencukupi ya. Tapi itu ya kembali lagi ke diri kita masing-masing sebagai manusia, yang namanya manusia memang tidak akan pernah puas ya, berapapun berapapun kondisi keuangan kita, banyak dia nggak bakalan cukup, sedikit kok malah cukup gitu. Ini yang saya lumayan terkejut sebenarnya. Saya pikir ini yang banyak terjebak di aplikasi pinjaman online ini para laki-laki, ternyata enggak. Kayaknya sih di zaman sekarang ini, di waktu-waktu sekarang ini, kebanyakan perempuan deh kayaknya yang terjebak di sini. Karena juga di akun TikTok saya pun juga yang banyak sharing tentang aplikasi pinjol ini pun yaitu perempuan gitu, ibu-ibu gitu. Ada yang mengatakan terpaksa pinjam online lewat aplikasi pinjol karena keluarga tidak ada yang bisa membantu masalah keuangan, karena kerabat juga tidak ada yang bisa membantu masalah keuangan. Nah, kita kembali lagi ke ancaman yang tadi kita bahas ya. Ini bisa saya simpulkan karena kebanyakan email serta pesan-pesan yang mereka kirimkan itu bunyinya hampir sama, yaitu berbunyi mereka akan datang dengan tim kuasa hukum, tim DC lapangan untuk berkoordinasi kepada tetangga, RT, bahkan RW tempat kita tinggal. Ini bisa saya simpulkan cuman sekedar ancaman. Karena apa? Jika memang memungkinkan mereka datang ke alamat kalian itu dengan radius jarak tempuh dari kantor mereka ke alamat Anda yang memadai, oke, mungkin saja ya, kalau memang kondisinya kantor mereka itu ada di Jakarta, terus kalian juga berdomisili di Jakarta dan deketan sama kantor mereka, ya mungkin kalian akan didatangi, karena jarak tempuh dari kantor itu ke alamat kalian itu ya mungkin bisa ditempuh dengan perjalanan pakai motor atau naik ojek gitu. Tapi jika keberadaan kantor mereka itu ada di Jakarta atau ada di Denpasar, terus kalian itu berdomisilinya di Kalimantan, atau kalian berdomisilinya di Aceh, di Medan, di Palembang, di Bengkulu, di Padang, ya kalau misalnya di pusat kotanya, kalau kalian berdomisilinya di kabupaten dan di kecamatan yang di dalam-dalam itu lagi, saya rasa nggak bakalan balik modal mereka kalau memang mau mendatangi alamat kalian. Itu perlu kalian pikirkan sampai ke sana ya. Di tengah-tengah kepanikan kalian, di tengah-tengah stresor yang kalian rasakan, itu perlu kalian pikirkan juga ke sana. Nggak bakal mereka ke sana kalau alamat kalian itu radius tempuhnya itu dari perkantoran mereka itu jauh. Jadi bersyukurlah kalian yang memang tinggal di daerah yang jauh dari ibu kota. Jadi karena memang kemungkinan mereka akan benar-benar datang itu ya sangat kecil kemungkinan. Hutang kalian itu paling besar 5 juta di sebuah aplikasi pinjaman online. Sementara dari kantor mereka ke alamat kalian itu butuh dana transportasi berapa? Tekor di ongkos dong. Iya kan? Makanya akhirnya saya adain live ya untuk beberapa orang gitu, untuk menstimulus, untuk mensupport mereka yang sudah kepanikan. Karena ya kebanyakan yang ngebahas masalah persoalan atau kegalauan tentang aplikasi pinjaman online ini kan kebanyakan laki-laki. Nah kemudian karena udah ada yang tahu bahwasanya yang ngebahas masalah fintech ilegal dan legal ini ada yang perempuan, jadi ya saya banyak juga ini mendapatkan respon di TikTok. Responnya ya curhat, apalagi sharing gitu, berunding. Jadi ya mereka dengan permasalahan yang sama, terjebak atau gagal bayar, bahkan banyak banget aplikasi yang mereka gunakan dan semuanya galbay. Ada yang sampai 20 aplikasi dengan pencairan total kalau dijumlahkan ya, dengan total hutang itu terhutang sampai 43 juta, ada yang sampai 50-an juta gitu. Jadi ini udah gimana ya, kalau menurut saya memang
di awal itu memang udah gali lubang, tutup lubang, gali lubang lagi, tutup lubang lagi, dan akhirnya seperti ini. Coba deh kalian klik video aku di bawah, ini udah pernah aku bahas. Kalau memang kalian mau stop, mau keluar dari jeratan lingkaran hitam pinjaman online ini, kalian harus berhenti di angka berapapun itu. Kalau kalian nggak berhenti sekarang, kalau kalian nggak berhenti di angka itu, ya kalian akan terjebak sampai berpuluh-puluh aplikasi pinjaman online, dan nanti statusnya gagal bayar semua, dan itu hanya akan menambah beban pikiran dan menambah tingkat kestresan kalian sendiri. Jadi coba deh dibuka aja lagi ya buat yang belum nonton. Di sana udah aku bahas caranya stop pokoknya di angka berapapun, di berapa puluh bahkan atau belum sampai 10-an aplikasi, maka stop di situ. Kalian fokus untuk selesaikan hutang kalian yang ada di situ. Jangan ditambah-tambah lagi, jangan menambah lubang lagi, dan jangan coba-coba mengorek lagi aplikasi mana aja nih yang ini sudah, yang ini sudah, oh yang ini belum, ini kalian gali lagi. No, jangan ya, karena jika itu kalian anggap solusi, dan jika itu kalian lakukan terus menerus, ya kalian nggak bakalan keluar dari lingkaran setan ini. Oke, kembali lagi ke topik yang tadi, yaitu kita ngebahas masalah ancaman. Kita tadi udah saya jelaskan bahwasanya ini hanyalah ancaman belaka. Kemungkinan besar mereka akan datang ke alamat kalian itu hanya 0 sekian persen, apalagi yang tinggal di daerah, nggak bakalan ya. So yang perlu kalian lakukan ketika mendapatkan pesan yang seperti tadi saya bahas, ya udah, kalau memang kalian mau menanggapi, tanggapi aja dengan menjawab apa adanya. Bahwasanya kondisi kalian yang ada sekarang, kalian belum memiliki uang, kalian belum mendapatkan pekerjaan, kalian belum mendapatkan penghasilan yang memadai untuk membayar hutang. Kasih tahu aja apa yang ada, apa kondisinya sekarang. Terus kalau memang kalian merasa sangat terganggu oleh pesan-pesan yang mereka kirimkan, ataupun telepon-telepon yang masuk, itu juga udah saya bahas ya di video-video bawah. Kalian bisa aktifkan fitur blokir panggilan tidak dikenal di Android kalian, terus bisa blokir aja nomor yang selalu WhatsApp ke nomor kalian. Nanti mereka bosan sendiri kok. Dan kalau memang mereka nggak bosan-bosannya, terus ancaman mereka menjadi-jadi, misalnya mereka memang benar-benar datang, anggaplah ya, kalau memang misalnya jarak tempuh atau radius jarak tempuh dari alamat kantor mereka itu ke alamat kalian itu dekat gitu, anggaplah mereka benar-benar datang dan bertemu sama kalian, ya udah, kalian hadapi, bikinin kopi, terus kalian juga minta solusi kepada mereka. Gimana dong Pak, kondisi saya sekarang sedang seperti ini. Saya bukannya tidak mau membayar, tapi memang kondisinya saya memang belum mendapatkan uang. Kita berunding dengan tujuan yang baik. Saya selaku klien kalian memiliki itikat baik untuk melunasi hutang saya. Hanya saja belum sekarang, karena kondisinya sekarang saya belum punya uang gitu. Jika kalian sudah ngejawab seperti itu, apabila memang benar-benar bertemu ya, tapi kalau nggak bertemu ya ngapain juga gitu. Kalau memang kondisinya kalian sudah menjawab seperti itu, apabila terjadi sesuatu, misalnya mereka marah-marah atau mereka main fisik gitu, tapi rasanya nggak bakalan deh. Mereka juga bisa kalian proses atau bisa kalian tarik ke jalur hukum, karena negara kita jelas negara hukum gitu, dan itu sudah menyalahi aturan OJK. Aturan OJK yang sangat jelas untuk perusahaan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank, itu sudah sangat jelas bahwasannya apabila tim DC itu diturunkan, mereka harus tetap melalui harus sesuai dengan SOP penagihan yang baik dan benar kepada klien yang bermasalah. Tetap itu ada peraturannya, tetap itu ada undang-undangnya. Jadi kalian nggak usah takut berlebihan. Kalau menurut saya memang apabila tim DC itu datang, selagi mereka sopan, kalian tanggapi dengan sopan. Tapi jika memang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita berlemah lembut dan bersopan santun, ya udah,
Mereka hajar ya kita hajar juga. Jangan sekali-kali kalian ibaratnya tuh merasa paling terpuruk di dunia karena memiliki hutang di aplikasi pinjaman online. Percayalah bahwasanya di Indonesia Raya ini banyak banget, bahkan ada yang lebih parah dari kondisi yang ada pada diri kalian sekarang. Jadi kalian tuh nggak sendiri, jadi nggak usah merasa sengsara sendiri gitu, nggak usah merasa galau sendiri, nggak, kalian tuh nggak sendiri, percayalah. Oke, tetap semangat, tetap berusaha keras, tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan, itu yang terpenting. Jangan mau disetir oleh pikiran-pikiran atau rasa stres kita, kemudian kondisi ini akhirnya merugikan diri kita sendiri. Kita sakit, anak kita nggak terurus, rumah tangga berantakan. Jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi ya untuk semua teror-teror yang masuk seperti pesan-pesan atau telepon-telepon itu hadapin aja. Dan kemungkinan DC yang datang ke rumah yang kalian takutkan itu untuk radius beda pulau atau beda provinsi itu tuh nggak mungkin, karena ya itu pinjaman kalian 2 juta, transportasi ke alamat kalian pulang pergi itu mencapai 5 juta, tekor dong mereka. Ya kan? Nah, jadi ya itu, tetap buat ibu-ibu yang udah banyak banget konsultasi sama saya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap fokus jalani hidup kalian, nggak usah mikirin ini. Bayar hutang kalian jika kalian sudah ada uang. Kalau belum ada uang, udah diamkan aja dulu. Tapi tetap tanamkan mindset di dalam diri kalian bahwasanya kalian akan melunasi hutang kalian jika kondisi kalian sudah membaik. Oke? Semua itu butuh proses. Semua orang pun juga melalui banyak sekali proses di dalam hidupnya. Jadi ya jangan sekali lagi jangan merasa sengsara sendiri. Hadapin ini dengan sabar, dengan tegar, kuatkan mental dan sehatkan pikiran. Jangan mau disetir oleh kestresan kita sendiri. Oke, karena itu juga akan mengakibatkan, jika kita stres ya akibatnya itu banyak banget yang bakal terbengkalai. So, untuk video kali ini hanya sampai di sini aja dulu. Bila masih ada ya ibu-ibu atau teman-teman semuanya yang mau sharing atau tukar pikiran, langsung aja di description box ada nomor WA saya, udah saya cantumkan di sana, kirim aja pesan di sana. Saya harap dengan cara seperti ini kita bisa saling menguatkan, bisa saling membantu. Oke? Dan tidak lupa juga, yang gak bosan-bosannya juga, saya minta kepada teman-teman seluruh Indonesia buat dukung channel YouTube saya dengan cara like, share, and subscribe channel YouTube ini, supaya saya bisa lebih semangat lagi membahas atau mengupas semua permasalahan, semua dilematika yang ada di dalam aplikasi pinjaman online ini. Oke? See you next video. Terima kasih yang udah nonton.